Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuki Azbar Maulana Yusuf dengan NIM 22111911068. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dioda Zener dari mata kuliah Elektronika Analog. Yang pertama ini dioda Zener kan. Dioda Zener ini pada dasarnya adalah dioda biasa ya. Jadi dioda biasa yang memiliki tegangan Zener atau breakdown yang kecil. Dari jelaskannya breakdown yang seperti itu, yang kecil itu. Nah, ini tuh dirancang sebagai untuk regulator tegangan ini tuh. Nah, dioda Zener ini selalu dioperasikan pada daerah reverse pada tegangan dadalnya ya, atau pada tegangan Zenernya VZ ya, V besar Z. Nah, lalu di sini kita ada gambar grafiknya ya. Bisa dilihat yang sebelah kanan itu ada karakteristik dioda Zener. Jadi si VZ itu tegangan dadalnya atau tegangan Zenernya breakdown ya atau. Lalu di sebelah kiri ada noda katoda. Di katodanya itu ada seperti huruf Z itu ya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada regulator sun. Jadi pengatur tegangan ya. Jadi di sini ada gambarnya kan ya. Nah, diketahuinya jadi jika Vs itu lebih besar dari tegangan Zener atau Vz, maka Zener akan dadal sehingga tegangan output akan dipertahankan oleh Zener sebesar tegangan dadalnya atau Vz. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya si DZ-nya ini 5, kalau VS-nya 4, si Zener-nya itu nggak akan jadi pengatur tegangan gitu sama buat V-out-nya yang kayak gitunya. Kapan sih si DZ atau si Zener-nya ini bakal jadi pengatur tegangan itu kalau si sumbernya itu udah lebih besar dari tegangan Zener itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi VS-nya itu harus lebih besar dari VZ atau tegangan sumber harus lebih besar dari tegangan Zener. Lalu dengan demikian maka V-out akan konstan sebesar VZ. Dengan kata lain, tegangan V-out akan diregulasi sebesar VZ. Nah ya, jadi akan diregulasi sebesar VZ. Walaupun tegangan VS naik. Seperti itu. Lalu kita masuk ke kondisi berbeban. Beda dengan tadi tidak ada beban, sekarang ada beban. Yaitu beban ini di di gambar ini, gambar rangkaian ini ada bebannya yaitu RL. Nah, bagaimana cara menghitungnya agar bisa terhitung? Jadi begini ya, seperti akan terjadi regulasi itu bagaimana caranya? Di sini syaratnya IZ itu harus lebih besar dari 0, si IZ itu. Jadi di sini kan ada arus yang terbagi dua, jadi IS itu bakal pergi ke IZ sama ke IL ya. Terbagi dua si sumber si IS-nya itu ya, ke Zener dan ke beban. I-nya itu terbagi. Nah, sini bakal terjadi regulasi. Nah, supaya terjadi regulasinya itu, maka si IZ ini harus lebih besar dari 0, si IZ ini. Nggak boleh sama dengan 0, harus lebih besar pokoknya si IZ-nya, syaratnya itu. Lalu agar si IZ-nya harus lebih besar dari 0 hanya akan terjadi jika IS-nya itu harus lebih besar dari IL, I beban sumbernya itu. Syarat keduanya harus IS-nya harus lebih besar dari IL. Atau bisa dituliskan VS-nya ini harus lebih besar dari tegangan Zener ditambah arus beban dikali R ya. Seperti itu. Di sini ada rumusnya juga ya, rumus dasarnya yang IS sama dengan IZ tambah IL, IS sama dengan VS min VZ per RS. Lalu IL sama dengan VZ per RL. Dan terakhir ada IZ sama dengan IS min IL. Pada kondisi berbeban, sumber IS akan terbagi dua ya, menjadi IZ dan IL. Caranya bagaimana supaya terjadi regulasi sampai ketemu tadi sudah ya. Jadi IZ kalau terjadi regulasi harus IZ harus lebih besar dari 0. Supaya terjadi IZ harus lebih besar dari 0 ini tuh bakal terjadi dari jika IS lebih besar dari IL atau VS lebih besar dari tegangan Zener ditambah arus beban dikali R, seperti itu. Sini udah disertain juga rumusnya ya.
Nah, lalu kita masuk ke tegangan Thevenin. Tegangan Thevenin. Di sini ada rangkaian seperti biasa. Nah, tegangan Thevenin ini adalah tegangan pada beban RL jika Zener dilepas dari rangkaian. Jadi, bagaimana sih cara membaca yang ini tuh? Jadi, si IS ini hanya masuk ke IL, ke beban langsung. Kita ketahui di sini terlihat Zenernya itu sama dengan 0. Maka si V-nya outnya ini bakal menjadi VTH. Jadi V Thevenin ya. Ini tuh VTH tuh. Karena si IS-nya itu hanya masuk ke beban. Si Zenernya itu sama dengan 0. Jadi ini tuh seperti terbuka ya, titik-titik ini tuh. Nah, jadi IS-nya masuk ke IL, ke beban. Maka jadi ini tuh namanya tegangan Thevenin. Kalau tadi kan masuk ke IZ juga. Tapi di sini karena IZ-nya 0 maka disebutnya tegangan Thevenin. Besarnya tegangan Thevenin ini ialah bisa dituliskan rumus VTH atau tegangan Thevenin sama dengan RL per RL ditambah RS sumber ya. R beban sama ditambah sumber dikali VS. Nah, selama VTH lebih kecil dari VZ atau tegangan Thevenin lebih kecil dari tegangan Zener, maka arus Zener ini sama dengan 0 sehingga tidak akan terjadi regulasi tegangan seperti yang tadi dijelaskan ya. Regulasi tegangan baru akan terjadi jika si VTH atau tegangan Thevenin ini lebih besar dari tegangan Zener sehingga IZ lebih besar dari 0. Itu baru akan terjadi regulasi dan bakal terjadi tegangan Zener. Kalau ini kan hanya sama dengan 0, maka disebutnya tegangan Thevenin. Karena karena IS-nya hanya masuk ke IL juga. Kalau misalnya IZ-nya lebih besar dari 0, itu beda cerita lagi. Itu bisa disebut juga tegangan Zener juga. Itu karena terjadi regulasi. Karena ini ada beban, terus IZ-nya sama dengan 0, maka bisa dikatakan ini adalah tegangan Thevenin. Seperti itu. Nah, untuk di drop out point, ini untuk di drop out point ya. Jadi jika CVS atau tegangan sumber ya turun, lalu si IL atau arus beban ini naik, bahkan jadi si IZ ini bisa menjadi 0 gitu. Si IZ-nya. Jadi sehingga si Zenernya ini menjadi tidak dadal. Si Zenernya menjadi tidak dadal dan si Viot ini jadi turun gitu. Atau tidak terregulasi gitu si V-out-nya ini. Itu untuk di drop out point-nya. Di sini saya ada rumus-rumus dasarnya juga yang diambil dari PPT-nya. Bagaimana rumusnya seperti ini ya. Nah, lalu kita masuk ke disipasi daya. Disipasi daya. Nah, jika pada suatu komponen ada tegangan jatuh sebesar V dan ada arus mengalir sebesar I, maka pada komponen tersebut akan ada daya hilang sebesar P sama dengan V kali I. Ini tabel yang tadi ya. Ini tabel ya, tabel. Nah, jadi cara memakainya itu jadi misalnya daya yang diserap Zener, kita mencari yang Zener. Karena rumus yang atau diketahui kita yang daya hilang sebesar P sama dengan VI di V kali I, maka kita tinggal menggunakan rumus P Zener sama dengan tegangan Zener dikali arus Zener atau PZ sama dengan VZ dikali IZ. Atau contoh lain, daya yang diserap tahanan RS ya. Jadi PRS sama dengan IS dikali VS min VZ. Kenapa ada min VZ-nya? Karena di sini tuh ada dia tuh masuk juga ke RS-nya gitu. RS-nya itu kebagi ke VZ. Lalu daya yang diserap beban RL ini TRL ya. Tinggal menggunakan rumus IL dikali V out. Lalu karena V out sama dengan VZ, maka PRL sama dengan IL dikali VZ. Seperti itu. Nah,
Nah, untungnya kita mengetahui disipasi daya ini untuk apa? Jadi daya yang diserap ini akan berubah menjadi panas. Nah, jika daya yang diserap oleh panas ini berlebihan juga bisa mengakibatkan kerusakan pada komponen gitu. Jadi kita tuh harus bisa menjaga si ininya juga. Nah, contoh menjaganya itu bisa dilihat datanya dari datasheet sebagai berikut ya. Datasheetnya ada sebagai berikut. Nah, itu untuk data Zener dan tahanan seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke contoh 1. Contoh pertama ya, ini contoh soal. Di sini kita ketahui RS ini 1K. Jadi seharusnya dari IS itu mengalir ke Zener dan ke beban. Lalu di sini ditanyakan, hitunglah tegangan Vs minimum agar Vout tetap 6 volt. Lalu ditanyakan, di sini ada 2 pertanyaan. Lalu yang kedua, hitung daya pada Zener jika Vs dinaikkan menjadi 24 volt. Yang pertama, kita ketahui bahwa rumus mencari arus itu adalah V per R. Kita ambil dari IL sama dengan Vout per RL. Kita masukkan dari Vout-nya itu sama dengan 6 volt per RL-nya. RL sudah diketahuinya jadi 1K. Maka kita jumlahkan menjadi 6 mA. Lalu pada Vs minimum, IZ-nya itu sama dengan arus Zener-nya itu sama dengan 0. Sehingga IS sama dengan IL sama dengan 6 mA. Lalu Vs minimumnya kita ketahui tadi dari rumus yang tadi yang ada di atas. Vs minimum itu sama dengan Vz ditambah IL dikali RS sama dengan, kita substitusikan, 6 volt ditambah 6 mA dikali 1K. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 12 volt untuk Vs minimum. Lalu jika Vs sama dengan 24 volt, nah yang tadi kan, jika dinaikkan menjadi 24 volt, nah jadi jika Vs 24 volt, maka IS ini sama dengan, kita substitusikan lagi kayak yang tadi, 24 volt. Jadi IS sama dengan 24 volt min 6 volt per 1K. Kita hasilkan menjadi 18 mA. Lalu IZ itu yang tadi, IZ itu sama dengan IS min IL sama dengan 12 mA. Lalu kita cari PZ-nya sama dengan IZ dikali V Zener, arus Zener dikali tegangan Zener. Sama dengan kita masukkan, sudah diketahuinya IZ-nya dari IS min IL, yaitu IZ-nya sama dengan 12 mA. Lalu tegangan Zener-nya itu sama dengan 6 volt. Ya, tegangan Zener-nya itu. Maka kita kalikan saja, dari VZ-nya itu IZ dikali VZ atau arus Zener dikali tegangan Zener sama dengan 12 mA dikali 6 volt sama dengan 72 mW. Seperti itu hasilnya ya. Nah, untuk mencari Vout-nya sendiri, kita kan diketahui Vs sama dengan 10 volt lebih kecil dari Vs minimal sama dengan 12 volt. Kita substitusikan jadi 10 6 sama dengan IL kali 1K ohm. Kita jumlahkan jadi IL ini sama dengan 4 per K. 1 kali 10 pangkat 3. Jadi sama dengan IL-nya itu 4 mA. Nah, untuk Vout kita cari IL ini arus pada beban dikali resistansi pada beban juga. Maka Vout ini kita jumlahkan, tadi IL-nya sudah diketahui. Vout itu sama dengan 4 mA dikali 1K ohm. IL itu apa? IL itu adalah arus pada beban dan RL ini adalah resistansi pada beban juga. Jadi kita Vout-nya masukin IL kali RL sama dengan 4 mA dikali 1K ohm. Maka kita dapatkan hasilnya itu 4 volt atau Thevenin ya. Bisa 4 volt Thevenin. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan setelahnya, karena tadi 4 mA
pilih miliampere itu tidak sebesar 12 volt, kita lanjutkan lagi ke contoh selanjutnya. Seperti tadi sampai kedua. Jika VS sama dengan 24 volt, maka mencari IS-nya bisa, mencari IZ seperti tadi, dan mencari PZ seperti tadi juga. Yang PZ-nya IZ dikali VZ. Nah, lanjut ke hubungan seri dioda Zener. Nah, di sini itu untuk mendapatkan tegangan yang lebih tinggi, maka buah Zener ini dihubungkan secara seri sehingga didapatkan rumus sebagai berikut ya. V total sama dengan VZ1 ditambah VZ2 ditambah titik-titik tambah Zn ya pokoknya. Kalau misalnya Z-nya ada banyak ya pokoknya sampai Zn seperti itu, atau enggak rumusnya seperti ini. Seperti itu. Nah, selain tegangan, si dayanya juga ini bisa ditambah juga dibesarkan. Jadi rumusnya menjadi P total itu sama dengan PZ1 tambah PZ2 tambah ya titik-titik sampai Zn. Kalau misalnya Z-nya ada banyak seperti itu. Rumusnya seperti ini ya kalau misalnya ini ditulisnya. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga saya akan tampilkan tabel. Nah, tabelnya itu seperti ini untuk hubungan seri dioda Zener. Nah, lalu kita masuk ke contoh 2. Di sini ada gambar rangkaian juga. Nah, di sini kita ditanyakan harus menghitung Vout dan daya hilang pada Z1 dan Z2. Caranya bagaimana? Jadi, kita menggunakan aturan tadi yang jika IZ itu lebih besar dari 0, maka si Vout-nya ini, cara mencari Vout ini adalah kita jumlahkan saja tegangan Z1 dan tegangan Z2-nya. Itu ada 2. Yang 9 volt ditambah 6 volt maka dihasilkan 15 volt. Nah, lalu kita setelah mendapatkan Vout, kita bisa mencari IL. Harus ada beban. Cara mencarinya adalah Vout per RL. Di mana-mana I itu sama dengan V per R. Kita substitusikan, didapat 15 mA. Lalu IS-nya itu kita menggunakan rumus juga VS min Vout per RS. RS-nya itu 300 ohm. Maka didapat 30 mA. Nah, ini apakah bisa disebut regulasi? Bisa, karena tadi syarat yang di atas tadi yang sudah kita pelajari, IS ini harus lebih besar dari IL. Ini terjadi regulasi atau ya Zener lah. Terjadi regulasi ya, IS lebih besar dari IL. Lalu didapatkan IZ ini sama dengan IS min IL atau arus dikurangi arus beban ya. Sama dengan 30 mA dikurangi 15 mA ya 15 mA. Lalu kita menghitung daya pada Z1, kita menggunakan rumus PZ1 sama dengan IZ dikali VZ1 sama dengan kita substitusikan jadi 90 mW ya. Lalu pada daya Z2, daya pada Z2, VZ2 kita substitusikan juga jadi IZ dikali VZ2 sama dengan 135 mW. Seperti itu. Nah, di sini saya disuruh mengerjakan beberapa soal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya bakal menjawab pertanyaan yang disuruh untuk mengerjakan soal. Nah, gini namanya saya. Jadi di nomor kita itu diketahui di dalam soal, ketahui bahwa RS ini sama dengan 300 ohm ya. Lalu Z1 sama dengan 6 volt. Dan RL-nya sama dengan 1 k ohm. Nah, di nomor 1 ini ditanyakan jika VS-nya ini sama dengan 15 volt dan Z2-nya itu diganti dengan akhir NIM. Karena NIM saya 22111911068 jadi 8. Z2 itu sama dengan 8
volt. Ini dari NIM di akhir NIM. Lalu kita pertama itu mencari Vout-nya dulu. Vout sama dengan Z1 ditambah Z2. Hasilnya kita substitusikan, dari Z1-nya 6 volt ditambah Z2-nya itu 8 volt. Maka hasilnya adalah 14 volt. Lalu ketika sudah tahu ini, maka kita bisa mencari L. L ini sama dengan Vout per RL. Sama dengan Vout-nya kita masukkan 14 volt per RL-nya itu diketahui adalah 1 k ohm. 1 k ohm. Maka hasilnya adalah 14 miliampere. Sudah diketahui IL, kita bisa mencari IS-nya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya ini adalah Vs min Vout per Rs. Nah, Vs-nya ini kita menggunakan yang tadi diketahui. Diketahui ini jika Vs-nya adalah 15 volt ya. 15 kita pakai yang itu. Jadi 15 dikurangi Vout, Vout-nya adalah 14, jadi 15 volt dikurangi Vout-nya adalah 14 volt dibagi 300 ohm. 300 ohm dari mana? RS diketahuinya 300 ohm. Maka hasilnya adalah ini di sini ya, sama dengan 0,00333 ampere, atau ketika dimiliamperkan menjadi 3,33 miliampere. Nah, setelah itu cara mencari Vout yang ini itu seperti apa sih? Kenapa bisa 14? Yang tadi itu IL dikali RL, si Vout-nya itu. Vout-nya. Bisa yang tadi Z1 tambah Z2 nih. Vout ini. Bisa mencari Vout ini juga seperti ini. Vout, kalau yang dari rumus ini seperti ini. Sama dengan IL dikali RL. Nah, seperti ini. IL-nya berapa? Kita masukkan 14 MA dikali 1 k ohm. K ohm. Sini adalah 14 volt. Lalu di sini kita juga harus bisa setelah ini kita akan menentukannya bisa regulasi atau tidak. Maksudnya mencari IZ, di sini kita bisa mencari IZ juga. IZ ini adalah IS min IL sama dengan 3,33 miliampere dikurangi 14 miliampere sama dengan minus 10,67. Di sini sudah jelas ya. Nah, lalu di sini bisa mencari Vs minimumnya. Seperti yang di rumus Bapak tadi ya. Rumusnya itu adalah yang ada di video. Vz plus IL dikali RS sama dengan 14 volt ditambah 14 miliampere dikalikan 300 ohm. Ini biar tidak pusing seperti ini aja. Nah,
seperti ini 100 ohm, maka hasilnya adalah 8,4 volt. Lalu untuk mencari VZ ini seperti apa sih? Kenapa bisa 14? Nah, VZ ini berasal dari VTOT yang tadi rumus ya. Rumusnya ada VZ1 tambah VZ2 bisa sampai VZN gitu. VZ2. Hasilnya adalah 14 volt. Tinggal disubstitusikan. Nah, kita lihat apakah ini terjadi regulasi atau tidaknya dari mana. Nah, kita lihat karena dari sini IS-nya ini kan berapa? IS-nya sama dengan 300 hanya 3,33 mA IS-nya ya. Maka IS ini lebih kecil dari IL. Karena IS-nya lebih kecil dari IL, maka tidak terjadi regulasi. Maka tidak terjadi regulasi. Nah, dari situ saja sudah cukup. Nah, dan dari VS-nya juga di sini lebih kecil dari VZ plus IL dikali R. Nah, dari kedua ini maka tidak terjadi regulasi ya. Untuk nomor 1. Nah, nomor 2 ditanyakan jika Z1 dihilangkan, apakah akan terjadi regulasi? Jawabannya tidak. Karena IS ini hanya akan masuk ke beban jika Z1-nya dihilangkan. Lalu untuk nomor 3, kita diharuskan jika Z1-nya itu sama dengan 10 volt. Dan nah, jika Z1-nya 10 volt ini, apakah akan terjadi regulasi? Apakah akan terjadi regulasi? Di sini saya menggunakan tegangan Vs ini sama dengan 24 volt. Nah, untuk jawabannya sendiri, kita pertama-tama mencari Vout-nya dulu. Vout yang awal ya, yang dari contoh soal juga. Z1 tambah Z2. Berapa sih? Hasilnya adalah 10 ditambah 8 volt ditambah 8 volt. Hasilnya adalah 18 volt. 18 mA, sorry. IL ini sama dengan Vout per RL. Hasilnya adalah 18 volt per 1 k ohm. Hasilnya adalah 18 mA. Lalu kita mencari IS. IS ini sama dengan Vs min Vout dibagi atau per RS. Nah, untuk mencari Vout yang ini itu rumus. Kita bisa mencarinya rumusnya seperti ini. Vout sama dengan IL dikali RL sama dengan 18 volt 18 miliampere dikali 1 k ohm yang tadi ya, sama dengan 18 volt. Kita substitusikan,
Hasilnya kita sudah substitusikan Vs nya 24 volt kurang Vos nya 18 volt per RS nya itu adalah 300 ohm, sama dengan hasilnya adalah 20 miliampere. Nah, di sini kita bisa mencari Vs-nya, Vs minimum. Nah, rumusnya seperti yang tadi, sama dengan Vz tambah IL dikali RS sama dengan kita substitusikan 18 volt ditambah 18 miliampere dikalikan dengan 300 ohm. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10,8 volt. Nah, untuk VJ totalnya itu sama kayak tadi cara mencarinya. VJ totalnya itu yang ini VZ ini tuh bisa digunakan menggunakan rumus ini nih, yang VZ total. Yang tadi Z1, VZ1 tambah VZ2 sampai VZN gitu. Karena ini 2 berarti sampai VZ2. Hasilnya adalah Z1 18 volt ya. Nah, keterangannya di sini apakah terjadi regulasi atau tidak? Nah, di sini itu terjadi karena si IS ini, IS lebih besar dari IL. Tuh, IS-nya, IS sama dengan kita ini ya. IS-nya ini lebih besar dari IL. Tuh, IS-nya ini ada 20 miliampere dan IL-nya 18 miliampere, maka terjadi regulasi. Dan si Vs-nya juga lebih besar dari Vz ditambah IL dikali R. Sudah terbukti ya, dari IS juga sudah terlihat ini bisa diregulasi, akan terjadi regulasi. Soalnya IS 20 dan IL-nya 18, lebih besar IS. Seperti itu. Lalu untuk di nomor 4 ya. Kita disuruh menghitung data dari D, Z1 dan Z2 pada soal nomor 3. Nah, jawabannya seperti apa? Jadi yang pertama-tama kita harus ini tuh kan rumus umumnya itu PZ ini adalah IZ dikalikan dengan VZ. Nah, ini rumusnya ya. Nah, untuk mencari IZ ini sama dengan IS min IL. Ya. Sama dengan kita lihat IS-nya berapa tadi? 20 ya. 20 miliampere dikurangi dengan si IL-nya itu ada 18 miliampere. Maka hasilnya adalah 2 miliampere. Sudah diketahui, kita tinggal memasukkan saja. Untuk yang Z1 rumusnya, Z1 ini kan PZ1 sama dengan IZ dikalikan dengan VZ1. Hasilnya adalah 2 miliampere dikalikan dengan Z1-nya adalah 10 volt. Sudah diketahui ya, ini 10 volt. Nah, 10 volt. Hasilnya adalah kita kalikan saja 20 miliwatt. Untuk Z2 sama seperti tadi rumusnya ya. PZ2
sama dengan IZ dikalikan dengan VZ2 sama dengan 2 miliampere dikalikan dengan 8, ini yang NIM ya, 8 volt. Hasilnya adalah 16 miliwatt. Seperti ini cara pengerjaan soal yang diperintahkan. Nah, sudah diketahui, sudah bisa ya, sudah mengerti. Ya mungkin cukup sekian ya videonya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya sedikit saya jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.